PPD, saya adalah guru di SMP Hikmatul Fadilah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMP Hikmatul Fadilah. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Mualimah cek ya. Aisyah Rahmania, Aliyah Dalimunte, Demastra Putra Prawira, alhamdulillah hadir semua. Terima kasih semangatnya untuk hari ini datang ke sekolah. Kita belajar bersama untuk menambah wawasan dan ilmu kita agar apa? Tercapai cita-cita anak-anak mualimah semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Demas. Sebelum belajar kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Kita mau melakukan yel-yel terlebih dahulu. Silakan berdiri. Hikmatul Fadilah. Let's do. Anas is my life. Aris firhamlah. Ya Ghaffar, ampunanmu adalah harapan untuk hamba dan kedua orang tua. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Ya, baiklah. Mengenai tema kita hari ini, materi kita hari ini, Mualimah akan menyampaikan sebuah video. Silahkan diamati dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita akan melakukan diskusi. Apa sih yang ada di dalam video yang akan Mualimah sampaikan ya? Silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Pelajar Indonesia mengadakan prestasi kancah internasional. Prestasi ini ditorehkan dalam kompetisi ASEAN Quiz ke-9 yang diselenggarakan ASEAN Committee for Culture and Information pada 16 dan 17 Desember lalu. Tim Indonesia diwakili 3 pelajar kelas 12 SMA Lab School Jakarta, Arkan Alexei Andre, Mahawikan Akmal dan Isyara, Muhammad Ardian Rashad, dan guru pendamping Ahmad Sandi Nurmansyah berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi tingkat regional ASEAN.
Olimpiade ASEAN Quiz. Nah, sekarang pertanyaan Mualimah, anak-anak Mualimah punya prestasi semasa pandemi? Ada prestasinya? Ada, menjadi kaum berbahan. Menjadi kaum berbahan. Tidak ya, itu bukan prestasi. Nah, tapi anak-anak dengan anak-anak belajar sungguh-sungguh itu juga merupakan suatu prestasi. Walaupun di masa pandemi, tapi tetap belajar. Dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengarkan informasi. Benar apa benar? Benar ya. Informasi tersebut bermanfaat atau tidak bagi kita? Bermanfaat. Ya. Misalnya, ya saat ini saudara kita yang sedang berada di mana? Di mana? Gunung Semeru ya, Gunung Semeru. Saat ini saudara-saudara kita sedang ditimpa sebuah musibah, yaitu meletusnya Gunung Semeru sehingga menimbulkan hujan abu atau debu vulkanik ya. Mari sama-sama kita berdoa semoga musibah ini cepat berlalu dan Indonesia kembali merasakan kehidupan yang aman dan nyaman ya. Nah, pertanyaan kelima, di manakah kita menemukan informasi-informasi tersebut? Di mana? Di media sosial. Media itu ada dua, media cetak dan media elektronik. Kalau media cetaknya itu berupa koran atau majalah, ya kan? Nah, kemudian ada media elektronik. Ini yang sangat cepat dalam menyampaikan atau kita menemukan informasi, ya. Misalnya terjadi di suatu negara, katakan saja misalnya Amerika. Nah, hitungan beberapa menit kita langsung tahu apa yang terjadi di Amerika atau di negara tersebut. Baiklah, jadi materi kita hari ini adalah mengenai berita. Sebelumnya anak-anak, apa ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Mengenai teks berita, yaitu mengidentifikasi teks berita. Ada yang masih ingat apa pengertian teks berita? Teks yang berisi tentang informasi atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Iya. Benar? Benar. Ya, teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan, ya. Kemudian, unsur-unsur berita. Unsur-unsurnya ada, siapa yang masih ingat? Ya. Unsur-unsur berita 5W plus 1H. Ya. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke ya. Nah, jadi dalam istilah bahasa Inggrisnya 5W plus 1H, yang pertama itu Apa. Kemudian what ya, what. Kemudian Siapa. what, why, dan yang terakhir adalah how. Nah, untuk kali ini anak-anak masih sama materi kita mengenai berita, tapi menyimpulkan teks berita, ya. Menyimpulkan teks berita. Sebelum Mualimah sampaikan materinya, kita akan melihat dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian dari materi teks berita. Ya, kakak silakan read kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, silakan kakak read. Mengidentifikasi pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Ya, yang pertama mengidentifikasi pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Kemudian nanti menyimpulkan pokok-pokok isi teks berita yang dibaca dan didengar. Kemudian memberi tanggapan dari teks berita yang dibaca atau didengar, ya. Kemudian, nah ini tujuan pembelajarannya. Melalui pendekatan saintifik
Dengan kegiatan mengamati teks berita, peserta didik mampu menanggapi teks berita yang dibaca dan didengar melalui kolaborasi, berpikir kritis, tanggung jawab, dan santun, ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Anak-anak, untuk hari ini target penilaiannya adalah anak-anak mualimah akan dinilai mengenai sikap selama proses pembelajaran, kemudian pengetahuan anak-anak mualimah dan juga keterampilan selama proses pembelajaran ini. Khususnya nanti keaktifan anak-anak mualimah selama diskusi. Jadi silakan semangat belajarnya, fokus belajarnya, harus aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, ya. Nah, kita langsung saja ke apa itu menyimpulkan, ya. Bisa dibaca yang kuat, Bang Reyes? Menyimpulkan teks berarti membuat inti sari dari semua gagasan utama, ide pokok yang telah diidentifikasi. Ya, jadi menyimpulkan itu kita membuat atau mencari intisari dari sebuah berita yang berupa ide pokok atau gagasan pokok di dalam teks berita tersebut. Nah, ini langkah-langkah menyimpulkan. Langkah yang pertama tentunya ketika kita ingin mencari atau menyimpulkan suatu berita, yang pertama sekali adalah membaca atau mendengarkan beritanya. Nah, setelah kita baca barulah kita tahu, oh ini ide pokoknya. Yaitu kita tuangkan, kita tuliskan apa-apa saja ide pokok yang ada dalam suatu berita atau pokok-pokok berita. Nah, kemudian setelah itu, setelah dapat semua ide pokoknya, pokok-pokok beritanya, barulah dibuat menjadi satu kesimpulan. Ada yang ingin ditanya? Paham sampai di sini? Paham. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah kita menyimpulkan, kita menanggapi. Silakan, siapa yang ingin baca? Siapa? Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan, isinya bisa berupa kritik atau komentar. Ya, tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan, isinya berupa kritik atau komentar. Jadi kita menanggapi apa yang kita dengar atau apa yang kita baca dari suatu teks berita, ya. Boleh nggak kita menanggapi? Boleh ya. Boleh kita menanggapi atau memberikan komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Ya, mualimah punya satu teks berita, silakan dibaca dengan sebaik-baiknya, kemudian ditentukan unsur-unsur dari teks berita ini, ya. Ini satu tema yang sangat menarik, yaitu mengenai taksi terbang. Mualimah yakin anak-anak belum tahu apa itu taksi terbang. Ya, silakan dibaca. Baiklah, kita mulai ya. Satu orang membaca, yang lain menyimak dengan sebaik-baiknya. Menyimak dengan sebaik-baiknya, sambil dibaca tentukan unsur-unsur beritanya. Silakan Pratita dibaca. Mantap, taksi terbang akhirnya tiba di Jakarta. Ini wujudnya. Jakarta setelah diluncurkan resmi di ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2021 April lalu. Taksi terbang Ehang akhirnya tiba di Jakarta. Taksi terbang Ehang kini sudah berada di dealer Prestige Image Motor Cars, Jakarta Utara. Importir umum kendaraan mewah, Prestige Image Motor Cars berencana mendatangkan layanan transportasi inovatif yang bisa dikatakan baru pertama kali ada di Indonesia. Layanan itu adalah taksi terbang yang menggunakan merek Ehang. Era urban air mobility yang kami impikan dari masa depan telah hadir di depan mata kami. Taksi udara bukan hanya gaya hidup, tapi juga cara baru untuk berpergian, baik itu keperluan pribadi maupun sektor lainnya seperti pariwisata.
pariwisata, ujar Presiden Direktur Prestige Image Motorcars, Rudy Salim di IMS Hybrid 2021, JI Expo Kemayoran, Jakarta. Silakan disambung, Kak Alia. Sebagai informasi, taksi terbang tersebut merupakan EHAM 216. Secara spesifikasi memiliki muatan maksimum 220 kg dengan kecepatan maksimum 130 km per jam. Kendaraan ini menggunakan daya listrik 100% untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi. Drone ini dapat diisi hingga 220 volt atau 380 volt dalam 1,5 jam waktu pengisian. Perangkat pengisi daya terhubung secara real-time ke sistem manajemen baterai pesawat. EHAM 216 memiliki 16 baling-baling dan 8 lengan yang bisa dilipat, sehingga efektif dan menghemat area parkir karena hanya memakan lahan seluas 5 meter. Apa saja tadi unsurnya? Yang pertama, dalam teks Apa? ya. Apa yang disampaikan dalam berita tersebut mengenai Taksi terbang. ya, taksi terbang, lebih tepatnya peluncuran taksi terbang ya yang tiba di Jakarta. Kemudian unsur yang kedua, siapa? Rudy Salim. Siapa itu Rudy Salim? Presiden Direktur. Iya. Berikutnya, unsur yang ketiga apa? Di mana kejadiannya berita tersebut? Di Jakarta. Kemudian unsur berikutnya, kapan? 31 Agustus 2021. Kemudian why ya? Mengapa? Karena cocok untuk transportasi. iya, taksi terbang sangat cocok untuk transportasi daerah perkotaan ya. Kemudian yang terakhir, how? Bagaimana? Oh, Ya, peluncuran taksi terbang di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan transportasi iya di daerah perkotaan ya. Jadi sekarang taksinya udah ada di udara. Ongkosnya mahal atau murah ya? Jadi kita naik. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan membentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan bersama-sama, yaitu mengenai satu teks yang ada di LKPD yang akan Mualimah bagikan. Sebelumnya silakan duduk di perkelompoknya masing-masing. Ya, silakan disusun kelompoknya. Ya, silakan. Ya, baiklah, sudah duduk di kelompok masing-masing. Mualimah akan bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, silakan kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan, dicari unsur-unsurnya terlebih dahulu, ya. Kemudian dibuat menjadi satu kesimpulan. Silakan didiskusikan dengan sebaik-baiknya.
virus Omicron. Peristiwa apa itu? Keluarnya varian baru dari virus COVID-19. Siapa yang mengalaminya? Yang mengalaminya adalah warga Afrika Selatan. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu pertama kali terjadi di Afrika Selatan. Dan kapan peristiwa itu terjadi? Pada awal bulan, lebih tepatnya pada 9 November 2021. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena banyak warga Afrika yang tertular COVID-19 sehingga menyebabkan munculnya varian baru. Dan bagaimana proses kejadiannya? Pada awal bulan November terdapat ledakan kasus infeksi COVID-19 terutama varian Omicron. Kesimpulan teks berita. Kesimpulan dari teks berita pada virus Omicron adalah pada awal bulan November munculnya varian baru dari COVID-19 yang disebut Omicron. Peristiwa itu pertama kali terjadi di Afrika Selatan yang pertama kali mengalaminya adalah warga Afrika Selatan. Virus itu terjadi karena banyak warga Afrika Selatan yang tertular virus COVID-19. Virus ini 50% lebih menular. Virus ini 500% lebih menular daripada varian Delta, sehingga terdapat ledakan kasus infeksi COVID terutama varian Omicron di Afrika Selatan. Isi teks berita kebenaran. Berita ini sudah terbukti benar karena WHO sudah mengkonfirmasi bahwa virus ini sudah beredar. Kelengkapan isi teks berita sudah lengkap karena sudah terdapat unsur-unsur berita secara lengkap. Penggunaan kalimat teks berita, penggunaan kalimat sudah jelas sesuai dengan apa yang diberitakan. Pilihan kata teks berita sudah sempurna dan dapat dimengerti oleh pembaca. Iya. Ada yang ingin ditanggapi? Tidak? Sudah benar ya? Sudah baik? Oke, silakan tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Next, kelompok 2. Silakan dibacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, silakan kelompok 2 yang lain diperhatikan nak teman-temannya. Menyimpulkan isi teks berita dan tanggapan teks berita. Peristiwa apa itu? Munculnya varian baru setelah Delta yaitu Omicron. Siapa yang mengalaminya? Awalnya diawali oleh warga Afrika Selatan. Di mana peristiwa itu terjadinya di Afrika Selatan. Kapan peristiwa itu terjadi? Tepatnya pada Selasa 6 November 2021. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena banyak orang yang Afrika tertular. Bagaimana proses kejadiannya? Awalnya muncul di Afrika dan berkembang di Australia. Sebuah teks berita menunjukkan varian virus terbaru setelah Delta yaitu Omicron, dan virus ini memiliki penyebarannya lebih cepat dibanding virus lainnya. Tanggapan teks berita. Aspek-aspek tanggapan teks berita, isi teks berita kebenarannya karena berita ini terdapat tempat dan tanggal kejadian, dan kelengkapannya lengkap karena mengandung unsur 5W dan 1H. Bahasa teks berita penggunaan kalimat itu mudah dipahami dan jelas. Dengan kata kata-katanya sesuai dan dapat dipahami. Sudah. Oke, sudah selesai? Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, yang terakhir untuk kelompok 3. Ya, silakan dibacakan. Peristiwa apa? Peristiwa penyebaran virus Omicron. Siapa yang mengalaminya? Warga Afrika Selatan. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Afrika Selatan. Apa peristiwa yang terjadi pada awal bulan tepatnya pada 1 November 2021? Maka peristiwa itu terjadi karena banyak warga Afrika yang tertular virus COVID hingga muncul varian baru. Kesimpulan teks berita. Bagaimana proses kejadiannya? Pada awal kemunculannya,
berita benar kebenaran benar dikarenakan ada kasus lebih banyak kasus COVID-19 di wilayah Afrika Selatan karena terdapat varian meningkat dibandingkan dengan sebulan lalu. Dia berita ini benar katakannya karena sudah menimbulkan kesalahan sosial. Penggunaan kalimat sudah jelas karena sudah sesuai dengan penyampaiannya. Pilihan kata dapat dimengerti apa yang dimaksud di teks tersebut. Ya, silakan duduk. Oke, tepuk tangan. Ya, sudah selesai hasil diskusinya. Sekarang Walimah mau satu orang menanggapi bagaimana hasil diskusi teman-teman atau kelompok lain hari ini. Setiap kelompok jawabannya sudah benar, tetapi dalam penggunaan kata dan kalimatnya berbeda-beda dengan bahasa sendiri. Jadi semuanya sudah benar. Oke. Ya, silakan. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Tepuk tangan sekali lagi. Benar ya apa yang disampaikan Rafifa. Semua jawaban anak-anak Walimah sudah benar, walaupun disampaikan dengan kalimat atau bahasa yang berbeda-beda, tapi intinya tetap sama ya, menyimpulkan. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang waktunya sudah hampir selesai ya. Semuanya sudah diskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Apa yang sudah kalian temukan, apa yang sudah kalian pahami untuk materi kita hari ini, yaitu mengenai menyimpulkan teks berita. Kelompok 1, silakan apa yang sudah kalian pahami? Ya, silakan kakak. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan, bisa berupa kritik atau komentar. Iya, mengenai tanggapan ya. Kemudian kelompok 2, apa yang sudah kalian pahami nak? Silakan disampaikan. Iya. Pengertian menyimpulkan. Iya, apa itu menyimpulkan? Menyimpulkan adalah teks berarti menentukan intisari dari teks berita, gagasan atau ide pokok yang telah diidentifikasi. Iya. Berikutnya, kelompok 3, apa yang sudah kalian pahami untuk materi kita hari ini? Langkah-langkahnya mendengar dan membaca, mencatat pokok cerita dan menyimpulkan. Iya, ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini mengenai menyimpulkan itu adalah membuat atau mengambil intisari dari masing-masing teks berita, kemudian mengambil ide pokoknya dan membuat menjadi satu kesimpulan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menyimpulkan? Langkah-langkahnya yang pertama adalah membaca. Iya, membaca atau mendengarkan teks berita. Kemudian yang kedua, mencatat pokok berita. Yang ketiga, menyimpulkan ya. Nah, berikutnya terakhir adalah mengenai tanggapan. Apa itu tanggapan? Sambutan terhadap suatu Iya, ucapan. sambutan mengenai suatu ucapan. Bisa juga dia berupa kritik, bisa juga berupa komentar. Tentunya disampaikan dengan bahasa yang santun. Oke, silakan satu orang untuk menyampaikan bagaimana pertemuan, kekurangan dan kelebihan pertemuan kita hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Bang Reyes. Acara hari ini sangat menyenangkan karena bisa berdiskusi dengan teman satu kelompok dan grup dan bisa menambah wawasan. Oke ya, tepuk tangan untuk Reyes. Baiklah anak-anak, sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk semangatnya untuk belajar. Kemudian tadi juga kita udah berdiskusi dan anak-anak Walimah tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya, kemudian menyampaikan tanggapannya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita kembali mempelajari mengenai teks berita, tapi bagian menulis teks berita. Jadi
mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah mengurangi atau menjauhi kerumunan ya. Mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata mohon diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.